Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu di SPD MPD. Di video kali ini saya akan mencoba membantu menjelaskan penjelasan mengenai metode penelitian R&D atau biasa kita sebut juga dengan metode penelitian pengembangan. Nah, di sini nanti akan ada beberapa penjelasan metode penelitian R&D, bagaimana tahapan-tahapan metode penelitian R&D dan beberapa model pengembangan yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian R&D. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian R&D berdasarkan apa yang telah saya susun di dalam slide PowerPoint yang telah saya buat. Oke, baik. Dalam melakukan penelitian, biasanya kita sebagai seorang peneliti itu harus mempertimbangkan dan menentukan metode apa yang tepat untuk penelitian, sehingga biasanya apa yang kita lakukan itu ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan. Nah, dan itu harus sesuai. Nah, saya lanjut, biasanya seringkali metode yang telah dipilih tidak bersinergi dengan masalah yang diteliti. Nah, itu adalah beberapa masalah pada saat kita melakukan penelitian. Ini sedikit penjelasan mengenai sebagai seorang teknik, mahasiswa teknik, biasanya kita melakukan penelitian sesuai dengan tren atau apa yang lagi booming sekarang. Sekarang Indonesia sudah memasuki yang namanya tren industri 4.0, tren industri 4.0. Salah satu perkembangan tren di industri 4.0 adalah yang pertama adalah teknologi digital. Yang namanya pekerjaan sekarang, yang namanya teknologi, nah itu pasti tidak lepas dari situ. Yang kedua adalah pekerjaan, di mana tren industri 4.0 saat ini ada beberapa pekerjaan yang mungkin sebelumnya dikerjakan oleh manusia tergantikan oleh mesin. Yang ketiga adalah implikasi sosial, nah di mana nantinya mungkin ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi pada implikasi sosial di tren industri 4.0 saat ini. Ini adalah beberapa arah perkembangan teknologi digital yang mungkin bisa menjadi bahan referensi mahasiswa sekalian pada saat melakukan pembuatan tugas akhir untuk menunjang penelitiannya, di mana yang di tahun 2020 yang namanya kolaborasi dengan robot, nah itu sangat berkembang saat ini. Nah, terus memasuki tahun 2025 itu ada kecerdasan buatan, terus masuk pada 2030 pengembangannya itu adalah di mana robot di dunia kesehatan, terus selanjutnya pada pengembangan ini di mana nanti manusia itu bisa saja menjadi dibantu oleh sebuah robot atau biasa kita sebut dengan smart assistant. Baik, saya lanjut. Jadi dalam industri 4.0 ada beberapa pilar yang menjadi penunjang dalam pengembangan industri 4.0 ini. Yang pertama itu adalah autonomous robot. Nah, di sini salah satu pengembangan di luar negeri, autonomous robot ini banyak, di mana salah satunya adalah mobil tanpa awak yang dikembangkan oleh Tesla. Nah, terus yang kedua adalah simulation. Nah, di sini nantinya beberapa, mungkin salah satu contohnya kalau misalkan kita melakukan pengembangan media pembelajaran,
Nah, di sini masuk arahnya ke simulasi. Nah, selanjutnya adalah sistem integrasi. Sistem yang saling terintegrasi. Salah satu pengembangan di Indonesia yang sudah menggunakan sistem integrasi ini adalah salah satu contohnya itu adalah Gojek, Grab, di mana sebuah sistem itu saling terintegrasi. Selanjutnya yang keempat itu adalah Internet of Things. Nah, di sini kita menganggap bahwa sebuah internet itu adalah hal yang paling sangat penting. Nah, mungkin kalau misalkan kita melakukan pengontrolan lampu dari jarak jauh, nah itu penerapan Internet of Things salah satu contoh kecilnya. Yang kelima adalah cyber security, adalah pengamanan data, karena ini menjadi hal yang paling penting dalam sebuah sistem keamanan data. Biasanya di sini cyber security. Nah, selanjutnya adalah cloud computing atau penyimpanan awan. Nah, jadi di sini nanti sebuah data akan disimpan pada sebuah penyimpanan yang disiapkan oleh sebuah perusahaan. Salah satu contohnya itu adalah Google. Nah, di situ nanti kita bisa melakukan penyimpanan data. Nah, selanjutnya adalah additive manufacturing. Salah satu contohnya adalah CNC. Dan biasa juga kalau misalkan kita melihat printer 3 dimensi, nah itu arahnya masuk juga di sini. Selanjutnya adalah augmented reality atau kita menggabungkan dengan kehidupan nyata dengan dunia maya, biasa juga disebut dengan virtual reality. Di sini pengembangannya hampir sama, augmented reality dengan virtual reality nantinya. Terus ada big data atau data yang sangat besar. Oke, baik. Saya kembali ke pembahasan awal mengenai penelitian R&D. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan suatu produk. Nah, ini adalah penjelasan sederhana dari sebuah penelitian R&D. Di mana dalam sebuah penelitian R&D ada beberapa level-level dalam sebuah penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Yang pertama adalah meneliti tanpa menguji. Nah, ini berdasarkan penjelasan dari buku Prof. Sugiono. Yang kedua adalah tidak meneliti tetapi menguji. Yang ketiga adalah meneliti dan menguji produk yang sudah ada. Yang keempat, meneliti dan menguji untuk menciptakan produk baru yang belum ada. Salah satu keunggulan dalam penelitian R&D, yang pertama adalah kita sebagai seorang mahasiswa, di mana biasanya ada beberapa langkah yang bisa kita potong, di mana di bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan, misalnya kita hanya sampai pada pengembangan sebuah prototipe. Yang kedua adalah kita dapat segera mempublikasikan tanpa menunggu penelitian selesai secara keseluruhan. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita publikasikan entah dalam bentuk jurnal atau bentuk hal lainnya. Yang ketiga, biasanya penelitian R&D itu lebih aplikatif, artinya dalam bentuk terapan dan bisa langsung dilihat manfaatnya secara langsung. Nah, di sini juga kalau misalkan kita melakukan yang namanya pengembangan, artinya ada nilai kebaharuan, baik berupa novelty yang kekinian. Nah, jadi kita melakukan pengembangan sesuai dengan hal-hal yang terbaru sekarang atau kekinian. Nah, itu bisa kita hakikan atau dalam bentuk hak paten atau hak cipta. Terus saya lanjut, ada dua tujuan R&D.
kalau misalkan kita melakukan penelitian R&D, yang pertama adalah pengembangan prototype produk. Kita melakukan pengembangan pada sebuah prototype produk. Yang kedua, kita melakukan perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototype produk. Nah, jadi kita di sini melakukan mendesain dan melakukan evaluasi atau melakukan uji coba pada prototype produk yang telah kita buat. Saya lanjut, ada 3 komponen dalam penelitian R&D. Yang pertama adalah model pengembangannya. Kita harus menentukan model pengembangan apa yang akan kita gunakan. Entahkah kita menggunakan model pengembangan 4D, 8D, dan board angle, dan beberapa model-model pengembangan lainnya atau teori-teori yang bisa kita gunakan. Yang kedua, kita harus menentukan prosedur pengembangannya. Ada beberapa prosedur dalam penelitian pengembangan yang harus kita ikuti. Dan yang ketiga, pastinya kita melakukan yang namanya uji coba produk. Kita melakukan uji coba terhadap produk yang telah kita buat. Kalau misalkan kita dalam beberapa model, di dalamnya nanti entahkah kita memilih validator atau validasi ahli, entahkah dalam yang kita buat itu adalah media, artinya nanti kita membuat atau memilih validasi media atau validator ahli media. Jadi seperti itu. Ada beberapa langkah penelitian R&D. Itu nanti teman-teman sekalian bisa lihat dalam beberapa penjelasan atau beberapa, mungkin akan saya lanjut nanti di video selanjutnya mengenai langkah-langkah R&D berdasarkan teori model pengembangan yang kita gunakan. Jadi mungkin setiap model pengembangan memiliki hal yang berbeda, tetapi tujuan akhir itu sama. Di sini adalah beberapa yang biasanya digunakan oleh seorang peneliti adalah melakukan modifikasi metode R&D. Di mana kalau misalkan sudah ahli atau expert di penelitian R&D, biasanya mencoba memodifikasi tahap-tahap dalam R&D karena bidang atau sektor yang mampu dimasuki tidak hanya dalam bidang atau sektor industri. Jadi mungkin kita melakukan penelitian R&D di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan bidang sains. Itu kita melakukan modifikasi terhadap metode yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita memodifikasi metode yang sudah ada sebelumnya dengan menggabungkan ataukah mengambil beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Di sini kita lihat beberapa siklus dari sebuah pengembangan produk pada R&D atau penelitian pengembangan, research and development. Yang pertama adalah potensi dan masalahnya apa. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Yang ketiga adalah desain produk. Yang keempat adalah validasi desain. Yang kelima adalah perbaikan desain. 6, kita melakukan uji coba produk. 7, kita melakukan pengujian pada sebuah produk. 8, kita melakukan uji coba pemakaian. Yang ke-9, kita melakukan revisi produk. Yang ke-10, yang terakhir, yang siklus dalam pengembangan produk R&D, itu adalah kita melakukan pembuatan produk massal atau biasa disebut dengan diseminasi produk. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah beberapa perbedaan dalam sebuah penelitian R&D dengan penelitian konvensional. Di sini kita bisa lihat seperti apa perbedaan dari penelitian konvensional dengan penelitian R&D. Yang pertama, dalam penelitian konvensional, di mana sasaran penelitian untuk menemukan pengetahuan baru atau memecahkan masalah khusus. Sedangkan kalau misalkan kita melakukan penelitian dan pengembangan, itu sasaran penelitian untuk mengembangkan produk pendidikan yang efektif dan
adaptabel. Jadi artinya ada produk yang nantinya kita kembangkan, yang kita hasilkan dalam sebuah penelitian yang bisa langsung dilihat atau bisa dinikmati oleh entahkah dalam penerapannya di dalam dunia pendidikan atau di bidang lainnya. Nah, yang kedua, dalam penelitian konvensional, prosedur penelitian biasanya bersifat linear. Nah, jadi kalau misalkan kita dari A sampai Z, nah berbeda dengan kalau misalkan kita melakukan penelitian dan pengembangan. Itu sifat atau prosedur penelitiannya dia bersifat siklis atau bersiklus. Yang ketiga, dalam penelitian konvensional, biasanya hasil penelitian seringkali tak siap dioperasionalkan di bidang pendidikan. Nah, ini biasanya hanya dalam bentuk berupa saran, masukan, atau beberapa kebijakan, menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan baru dalam kalau misalkan kita melakukan penelitian konvensional. Nah, berbeda kalau misalkan kita melakukan penelitian dan pengembangan R&D ini, di mana hasil penelitian itu nantinya pasti sesuai dengan kepentingan pengembangan mutu pendidikan. Nah, karena kalau misalkan kita melakukan penelitian pengembangan, itu kita harus melakukan yang namanya observasi awal, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan tujuan penelitian yang akan kita capai. Nah, tapi dengan beberapa keunggulan dari beberapa penelitian R&D tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada juga beberapa kelemahan dalam penelitian R&D. Yang pertama itu adalah yang pastinya membutuhkan waktu yang panjang jika harus sampai benar-benar selesai. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan teori yang sudah kita rumuskan dalam metode penelitian, nah itu kalau misalkan kita harus mau selesaikan dengan betul-betul, nah itu waktunya pasti panjang. Yang kedua adalah perlu dukungan akomodasi yang cukup banyak. Nah, jadi kalau misalkan kita mau melakukan pengembangan produk, itu harus perlu dukungan akomodasi yang cukup banyak. Yang ketiga adalah penguasaan tentang produk yang menjadi sangat penting baik secara kuantitatif, kualitatif, maupun originalitas ide. Nah, jadi kita harus kuasai betul-betul apa yang akan kita lakukan pengembangan, yang akan kita kembangkan. Yang keempat, biasanya pendanaan dalam penelitian R&D itu cukup besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jika kita sasar produk teknologi yang tinggi, nah itu bisa saja bahan-bahan dasarnya itu belum ada di Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan kita mau membuat hal-hal yang mungkin masih baru sekali, nah itu mungkin bahan dasar yang kita butuhkan itu belum ada di Indonesia. Nah, ini adalah mungkin bisa kita deskripsikan sendiri masing-masing produk hasil penelitian pengembangan itu seperti apa. Nah, bisa dalam bentuk buku ajar, bisa dalam bentuk modul, bisa dalam bentuk media pembelajaran, dan banyak sekali lagi produk hasil dari penelitian pengembangan. Nah, jadi mungkin kita mau mengembangkan sebuah kurikulum, mengembangkan sebuah buku ajar, mengembangkan sebuah modul ajar, mengembangkan sebuah media pembelajaran. Nah, itu adalah hasil-hasil dari produk penelitian pengembangan. Ini adalah beberapa referensi mungkin yang bisa jadi bahan bacaan teman-teman jika ingin lebih memperdalam tentang metode penelitian R&D. Dalam slide-slide sebelumnya ada 3 buku bacaan yang saya gunakan untuk menjadi acuan atau dalam membuat persentase ini. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini mengenai metode penelitian R&D. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi bahan atau referensi untuk teman-teman dalam melakukan penelitian, dalam melaksanakan penelitiannya.
Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kita bisa bertemu kembali.